Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Welcome back with me, Ma'am Mida, in English class. Today, we will talk about experience. But before that, I want to show you some pictures which relates to our topic today. Jadi di sini ada 8 jenis gambar yang berkaitan dengan pengalaman. Mungkin ada salah satu gambar yang pernah kalian kunjungi, mungkin itu gambar 1, 2, atau gambar keempat. Nah, di sini I want you to match the picture with the meaning in the right side. For example, there are beach, waterfall, temple, garden, zoo, park, mountain, and village. For example, number 1. This picture is about Candi. Candi in English is temple. So, number 1 has been done for you. And then for number 2 until number 8, you can do it by yourself, okay? Well, why I choose this picture for you? Because today we talk about recount text. Jadi recount text itu ketika kita menuliskan sebuah pengalaman kita dalam bentuk tulisan, entah mungkin pengalaman liburan, mengunjungi pantai, mengunjungi or visiting some beautiful places. Nah, itu disebut adalah recount text. Well, what is recount text? Recount text is a text which tells about past events or experiences. Jadi teks recount itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian di waktu lampau atau pengalaman di waktu lampau. That's why, did you still remember, our topic was simple past tense, because today we will apply simple past tense in this recount text. Well, the purpose is to retell past events or past experiences. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajar recount itu to retell, untuk menceritakan kembali apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kinds of recount text. There are 3 kinds of recount text. They are diary or personal recount, biography or autobiography. But today we focus on the first one, diary or personal recount atau pengalaman pribadi. Well, learning objective today. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah to identify the text structure, social function, and language features of recount text. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini nanti kita diskusikan minggu depannya ya. Jadi hari ini kita fokus di tujuan pembelajaran nomor 1, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian teks, fungsi teks recount, dan ciri-ciri kebahasaan teks recount. Well, sebelum kita masuk ke parts of recount text, di sini memberikan 10 kata yang bisa kita aplikasikan untuk menulis teks recount nanti. Jadi kata-kata ini terkait dengan menuliskan pengalaman mengunjungi suatu tempat ataupun mungkin berlibur di suatu tempat. Oke, di sini I want you to match the words with the meaning. You can use your dictionary to find the meaning ya. For example, di sini ada kata visit, great, amazing, go, holiday, see, stay, fit, spend, and arrive. For example, number 1, visit. Open your dictionary and get the meaning. Visit itu artinya berkunjung. Jadi, number 1 has been done for you, and then number 2 until number 10, you can do it by yourself. Okay? Well, after that, choose the verbs and put them into the following table. Jadi kalian memilih di list tadi ini ada 10 kata, pilih yang mana yang termasuk kata kerja, kemudian masukkan ke kolom ini. Kemudian ubah ke bentuk past. Jadi kata kerja bentuk kedua. Misalnya di sini visit menjadi visited dan seterusnya. Well, look at the example of recount text. This is the simple
example. Jadi contoh yang paling simple dari text recount itu adalah ini. Nanti share di grup supaya kalian lebih carefully untuk membaca teks ini ya. Kemudian, nah kalian perlu memahami the 5W atau jenis-jenis question word atau kata tanya, karena ini sangat berpengaruh dalam pemahaman kita untuk membuat text recount. Di sini ada kata who, what, where, when, and why. I hope you know the meaning ya. Nah, karena di situ kita harus memahami, karena kita akan mengidentifikasi teks ini. Misalnya di sini kata when. Kita identifikasi teks ini, when itu adalah refers to the time, waktu. Kita identifikasi di sini yang mana termasuk berhubungan dengan waktu. Misalnya di sini yesterday yang artinya kemarin. Oh, berarti di sini kita tuliskan yesterday. Terus who, siapa karakternya atau siapa yang terlibat dalam cerita pengalaman tersebut. Tuliskan di sini. Kemudian what atau where, di mana. Nah, di sini ada kata first, then, next, finally. Jadi it relates to the activities. Ini berhubungan dengan aktivitas yang tertuang dalam cerita pengalaman ini. Misalnya kunjungan pertama di at the zoo, mereka kemana, kemudian kemana lagi, terus habis itu melakukan apa lagi, dan seterusnya. Nah, di sini parts of recount text. Well, students, to write a good recount text, you have to pay attention to these elements. Jadi untuk menulis teks recount yang baik, maka kita harus perhatikan bagian-bagian teks recount. Nah, di sini ada title. Di sini titlenya A Trip to the Zoo sebagai contohnya ya. Kemudian orientation. Orientation adalah pengenalan cerita. Bagaimana kalian memperkenalkan cerita kalian dengan menuliskan siapa karakternya, apa yang terjadi atau hal apa, kemudian kapan terjadinya, di mana, dan sebagainya. Nah, ini dituliskan sebagai pengenalan cerita di paragraf pertama. Kemudian, events in order. Jadi ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi apa saja. Misalnya pertama, ketika mereka ke kebun binatang. Nah, when we got there, we went to the shop to buy some food for the animals. Ini kegiatan awal mereka. Kemudian kemana lagi? Apa yang mereka lakukan? Itu ada di events in order. Berikutnya ada ending atau akhir cerita. Kegiatan terakhirnya adalah at the end of the day, we went home. Kemudian, the last parts of recount text is reorientation atau biasa disebut personal opinion atau personal comments. Jadi di sini kalian tuliskan how is your feeling about your experience. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian bahagia, senang dengan pengalaman tersebut? Nah, kalau di teks ini si penulis mengungkapkan bahwa I was really tired, but it had been a great day. Nah, kemudian, this is your task. Rearrange the jumbled paragraph to make a good and meaningful text and rewrite the paragraph you had arranged into the table below. Jadi di sini paragraf recount yang masih teracak, kita belum tahu mana awalnya, mana endingnya. Nah, nanti di sini kalian diharapkan you are supposed to find the title and then write the orientation, even 1, even 2, until ending or personal comment. Well, students, I think that's all my explanation today. I hope you can understand the material and we can meet again in the next meeting. Well, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.